Halo Nusantara, kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang konsep pemrograman bahasa C di microcontroller AVR. Why AVR in C? Kenapa kita menggunakan bahasa C pada microcontroller AVR? Pada video sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara memprogram AVR menggunakan assembly dan beserta pengalamannya. Nah, alasan kita menggunakan bahasa C di dalam AVR ini karena compiler produce hex file that is downloaded to ROM of microcontroller. Jadi compiler akan menghasilkan file hex yang dapat kita download nantinya atau kita masukkan injeksi ke dalam ROM microcontroller. Ukuran dari hex file hex ini merupakan ukuran utama ya, karena microcontroller memiliki batasan pada chip ROM-nya. Kemudian ruang kode untuk 8051 atau AVR ini dibatasi sampai 64 KB. Bahasa C ini memiliki konsumsi waktu yang kurang, tapi memiliki ukuran hex file yang besar. Artinya apa? Di dalam proses compilingnya dia memiliki waktunya ini tidak cepat, kurang ya, tetapi dan ini akan menghasilkan sebuah file hex yang besar. Kemudian alasan kita menulis program dalam C yang pertama adalah mudah, karena bahasa C merupakan bahasa tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia dan membutuhkan waktu yang konsumsi waktu yang kurang untuk menulis di dalam C daripada kita menulisnya di dalam bahasa assembly. Kemudian bahasa C ini mudah untuk dimodifikasi dan diubah-ubah, dilakukan update. Kemudian kita dapat menggunakan kode yang tersedia di dalam library functionnya untuk bahasa C. Lalu kode C ini C code is portable to other microcontroller. Jadi kode bahasa C ini bisa digunakan di microcontroller yang lain, tidak hanya di AVR karena sudah kompatibel tadi. Hanya saja kelemahannya file hex yang dihasilkan itu lebih besar daripada ketika kita membuatnya atau memprogram microcontroller tersebut dengan menggunakan bahasa assembly. Cara penulisan bahasa C ya, di dalam AVR hampir mirip dengan kita memprogram bahasa C pada umumnya. Sintaksnya yaitu ada di sini include AVR io.h. Ini adalah library yang digunakan di dalam penulisannya ini, library AVR. Kalau kita menggunakan microcontroller AVR, maka di sini juga akan menggunakan library-nya AVR. Nah, kemudian perlu adanya library delay H. Nah, baru ada main, ini adalah program utama. Ya, sebagai contoh di sini include library 1, library 2, define, mendefinisikan dulu sebuah fungsi, misalkan nilai nama 1 nilainya berapa, ini hanya sebuah opsional.
Kemudian ada di sini global variable. Ada function. Ketika kita ingin membuat function yang kemudian nanti dipanggil di dalam program utama, ini ada function. Di luar void main, ya, di luar void main ini itu adalah sifatnya opsional dalam pembuatannya. Kalau ada variabel di luar baris void main program utama, maka disebut dengan variabel global yang bisa digunakan di dalam program utama maupun nanti ada program yang lain di bawahnya, di fungsi yang lain. Ini cara penulisan bahasa C. Lalu ada tipe data. Tipe data pada umumnya sama yang digunakan pada pemrograman C pada umumnya. Ada 8 tipe data di sini. Tipe data unsigned character. Ada char, unsigned integer, integer long, unsigned long, float, double. Nah, ukurannya pun berbeda-beda. Ya. Secara normal, mikrokontroler AVR ini merupakan mikrokontroler 8 bit, sama seperti yang digunakan atau yang kalian kenal yang digunakan di dalam platform Arduino. Tipe data karakter ini memiliki pilihan yang alami ya untuk banyak aplikasi. Nah, misalkan saja di dalam tipe data ini dia memiliki ukuran 8 bit di mana rentang data penggunaannya adalah 0 sampai dengan 255. Nah, ya 255 di sini itu adalah 0 sampai 00 sampai FFH ya. FF hexa. Nah, ini adalah lebar dari tipe data untuk AVR. Kemudian untuk karakter sendiri itu 8 bit dengan rentang mulai 128 min sampai dengan 127. Ini rentang data yang dapat diolah di dalam mikrokontroler ya. Itu lebarnya 8 bit. 8 bit ini sama dengan 0 sampai dengan 00 sampai FF. Heksanya itu 0 sampai 00 sampai FF. Artinya apa? Dia terdiri dari 0000 sampai FF, kemudian FF. Ini tipe data rentang data yang bisa diolah di dalam AVR. Ada unsigned integer, itu 16 bit ukuran datanya. Tentu kalau seperti pernah di dalam video sebelumnya, ketika mikrokontroler tersebut misalkan mikrokontroler itu memiliki 8 bit, merupakan mikrokontroler 8 bit, tentu ketika kita akan mengolah sebuah data 16 bit akan diproses dulu, dibagi ke dalam 8 bit per 8 bit atau 1 byte. Nah, ini tipe data. Dan masih banyak sampai double, kurang lebih 1,17. Ini kalau 32 bit sampai dengan sekian nilainya. Nah, umumnya tipe data yang digunakan di dalam mikrokontroler adalah unsigned karakter yang hanya mampu diolah 8 bit hanya mampu disesuaikan dengan kondisi mikrokontrolernya 8 bit. Oke, di sini ada sebuah contoh. Nah,
Write an AVRC program to send value 00 sampai FF ke port B. Tuliskan sebuah program C AVR untuk mengirimkan nilai 00 sampai FF to port B. Artinya port B ini terbuka yang nantinya dapat ditulis atau dilakukan write ya sebagai output. Artinya di sini port B akan digunakan sebagai output. Kita ketahui bahwa port B itu ada 8 pin. Pin 1 ya. PB ya, port B 1 sampai port B7. Nah, B0 sampai B7. Nah, solusinya, jawabannya adalah kita harus membuat include AVR IO library-nya terlebih dahulu, karena ini adalah standar yang digunakan atau standar header AVR yang digunakan ketika kita ingin membuat bahasa C, pemrograman bahasa C di dalam AVR. Kemudian barulah kita buat program utama. Ya. Program utama unsigned character Z, karena di sini ya kita definisikan dulu karakter Z ini merupakan unsigned karakter. Huruf Z ini adalah sifatnya unsigned karakter. Kemudian kita buka portnya dengan mengetikkan DDRB sama dengan 0 kali FF. Barulah di sini for Z kita buat loop ya, for loop ini ya. Ini kita buat for loop port B sama dengan Z. Kemudian return ke 0, kembali ke nilai awal setiap port B ini dilakukan. Nah. Nah, di sini ada kejelasannya. Notice that program never exists the for loop because if you increment an assigned character variable when it is 0 xff it will become 0. Jadi bahwa program ini tidak akan berjalan, for looping ini tidak akan berjalan karena jika kita menghasilkan penambahan ini, variabel unsigned karakter ini akan tetap terbuka 00FF. Jadi nilainya tetap 0. Ketika port ini terbuka, maka nilainya akan bernilai low 0. Nah, di sini ada contoh lagi. Write an AVRC program to send hex value for ASCII character of 0, 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D ke port B. Jadi di sini perintahnya adalah kita ingin menuliskan tulis sebuah program AVR untuk mengirimkan nilai heksa dalam karakter ASCII ya, untuk nilai karakter ASCII-nya yang dimana disebut di situ adalah 0, 1, 2, 3 sampai D pada port B. Yang perlu dilakukan ya sama seperti tadi, unsigned karakter dimana kita tulis dulu unsigned karakternya adalah 0, 1 sampai ABCD, nilai variabelnya. Nilai variabel dari unsigned karakter mylist. Kemudian assigned karakter dari Z, nilai Z-nya untuk loop proses loopnya itu Z. Nah, lalu di sini kita buka portnya 0 kali FF, berarti artinya port is output, berfungsi sebagai output. Kalau di sini DDRB itu adalah 00, maka port B-nya akan menjadi sebagai input. Berarti di sini lalu ada program looping ya, repeat 10 times and increment Z. Ya, dia akan mengulang 10 kali
dan menambahkan Z ini, dan terus menambahkan sampai mengulang 10 kali. Kemudian port B mylist Z, di sini mengirimkan karakter ke port B. Jadi mylist tadi yang bernilai Z dari incrementnya ini akan dikirimkan ke port B. Selama 1, while 1, selama nilainya ini masih 1 ya, ini program ini akan terus berulang, terus akan melakukan trainer ya, terus berulang dilakukan trainer. Dia akan mengirimkan karakter ke port B selamanya sampai akhirnya return ke 0, ke nilai 0. Itu cara penulisannya. Nah, di sini masih banyak lagi contoh-contoh di mana pada soal ini kita menuliskan sebuah program C untuk mengirimkan nilai dari min 4 ke plus 4 ke port B. Artinya kalau min 4 ke plus 4 ini yang digunakan adalah bukan unsigned karakter lagi, tetapi nilai dari karakternya ya, dengan variabel my_num min 4 sampai plus 4 ya, sampai ini dikirimkan my_num Z. Nah, pembedanya adalah di sini. Terus masih banyak lagi. Ini adalah program AVRC untuk toggle all bit of port B selama 50.000 time, 50.000 kali. 50.000 kali berarti toggle itu adalah pergantian ya. Kayak flip flop gitu, pergantian ya. Oke, ini program-program contohnya. Nah, sekarang time delay. Nah, untuk membangkitkan sebuah microcontroller itu dibutuhkan sebuah time delay. Ya. Ada beberapa cara. Tiga cara untuk membuat sebuah time delay di dalam AVR. Yang pertama adalah menggunakan timer AVR, kemudian menggunakan predefinite C function, mendefinisikan terlebih dahulu fungsi-fungsi ya di dalam bahasa C tadi. Lalu kita bisa menggunakan for loop sederhana. Seperti yang kita tuliskan contoh di dalam program tadi for. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan for loop untuk membuat sebuah time delay, yang perlu diperhatikan yaitu ada dua faktor. Yang pertama adalah frekuensi kristal yang dikonekkan, yang dihubungkan ke pin masukan Xtal 1, Xtal 2 ya, kristal, karena ini akan mempengaruhi kalkulasi dari kemampuan time delay-nya. Ya, ada kristal di mana ada pin di luar pin eksternalnya ya, kristal eksternal. Kemudian faktor yang kedua adalah pemilihan compiler. Periode clock untuk instruksi, kemudian dalam pemilihan compiler. Tentu akan berbeda ketika kita menggunakan bahasa C dengan bahasa assembly. Ini akan mempengaruhi time delay karena sifat dari bahasa C tadi
menghasilkan hex yang besar daripada kita menggunakan bahasa assembly. Kita lanjut. Ini sebagai contoh. Write an AVRC program to toggle all the bits of port B continuously with a 10 millisecond delay. Assume that the system is ATmega 32 with extal 8 MHz. Nah, di sini diketahui di situ ada extal 8 MHz di mana sistemnya menggunakan microcontroller ATmega 32, extalnya 8 MHz. Ini berarti faktor ini adalah faktor yang pertama dengan menggunakan extal. Maka solusinya adalah void delay. Void delay kita harus mendefinisikan terlebih dahulu 10 milisecond. Unsigned integer 1 for try different number on your compiler and examine the result. Ya. Integer main void ddrb while 0 delay 100 milisecond untuk A, kemudian dia akan berhenti sementara 100 milisecond, kemudian dia akan menjalankan port B pada alamat pada hexa 0x55. Ya. Dia menggunakan di sini integer integer i for i sama dengan 0, i kurang dari 42 150 ya. Jadi ini nilainya integer. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. Itu tadi yang pertama itu menggunakan extal. Untuk contoh yang kedua ini kita menggunakan predefinite delay function. Nah, di sini ada predefinite delay function. Dia memasukkan delay, nilai library delay, function library dari delay-nya. Ya. Integer main void delay millisecond, memanggil delay-nya dari integer d. Ya. Delay millisecond-nya D, kemudian di sini kita akan panggil. Ini kalau di sini menggunakan predefinite delay function. Tuh. Dua faktor tadi. Nah, di sini bagaimana cara mendeklarasikan bahasa C? Deklarasi diperlukan bila akan menggunakan pengenal identifier dalam program. Dapat berupa variabel, konstanta, dan fungsi. Macam deklarasi yaitu deklarasi variabel. Contoh integer A yaitu deklarasi A bertipe integer, dan deklarasi konstanta contoh define teknik satu itu, kemudian ada define P misalkan. Berarti ini cara mendefinisikan ya, deklarasi pendeklarasian. Kemudian deklarasi fungsi float luas lingkaran. Nah, ini cara mendeklarasikan dari beberapa variabel tadi. Kemudian kita ke operator. Operator yang digunakan di dalam bahasa C ada operator penugasan yang yang dengan menggunakan tanda sama dengan, kemudian operator aritmatika itu penjumlahan, pengurangan dan perkalian, pembagian dan modulus seperti operator-operator pada umumnya. Kemudian operator hubungan, perbandingan, ada operator logika, ada operator bitwise, manipulasi bit. Pertama, operator aritmatika. Ketika kita ingin melakukan penjumlahan di dalam microcontroller tersebut, nah, ini merupakan sintak atau program, contoh program yang digunakan di dalam penjumlahan. Misalkan void main, ya, ini harus ditambahkan delay predefinite delay yang tidak tergantung pada extalnya,
Ya, ada dua faktor tadi. Yang pertama, karakter 2, karakter B, karakter A dan karakter B, void main. Ini merupakan variabel karakternya ya, variabel bukan variabel global. Jadi variabel karakter di dalam fungsi utamanya, di dalam void main-nya utama, program utamanya. Kemudian di DRA itu kita buka inisialisasi port A itu sebagai output ya. Port A sama dengan 0 kali FF, di mana A, nilai karakter A itu sama dengan 8, B sama dengan 1, maka port A sama dengan nanti port yang dikeluarkan di port A sebagai output itu A plus 8, berarti yang dikeluarkan pada port A ini hasilnya nanti adalah 9. Kemudian hasilnya dikirimkan ke port A. Ini operator aritmatika. Kemudian operator pengurangan. Sama seperti operator penjumlahan tadi. Jadi artinya kita membuat sebuah karakter, A itu adalah karakter, sebuah karakter ya. Kemudian urutannya ya, ini sekuennya. Kita buka dulu portnya ya, inisialisasi port itu menggunakan DDRA, kemudian kita buka port A sebagai output, kemudian nilai A, variabel A itu 9, variabel B nilainya 3, barulah nilai hasil dari pengurangan ini dikeluarkan di dalam port A, dikirimkan ke port A. Kemudian perkalian sama juga seperti itu penulisan dari sintak programnya. Pembagian pun juga sama ya, yang membedakan penanda di sini. Kemudian ada modulus A, modulus B. Hasilnya dikirim ke port A. Lalu ada operator hubungan. Operator hubungan ini ada kurang dari, kemudian ada kurang dari satu sama dengan, kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari sama dengan, kemudian ada sama dengan, ada tidak sama dengan, tidak sama dengan, seru dan sama dengan ya. Jadi kita bisa menuliskannya kurang dari, berarti contohnya di sini A kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan Y. Kemudian seperti ini, A kurang dari B, X lebih besar Y, X lebih besar sama dengan Y, X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y. Operator logika. Operator logika ada 3 macam, yaitu logika N yang ditandai dengan cara tanda N seperti ini 2, logika OR tanda berdiri 2, logika NOT itu tanda seru. Operator logika. Nah, di sini ada contoh di mana di sini adalah sebuah program ya, kalau kita lihat di sini adalah program logika tadi. Program yang menggunakan operator logika. Sekuen dari program ini adalah kita tuliskan dulu di dalam void main program utamanya. Karakter A, penetapan A sebagai variabel karakter, bahwa nilai A ini ditetapkan sebagai variabel karakter. B juga variabel karakter. Lalu kita lakukan inisialisasi port. Yang kita gunakan adalah port A. Port A pada microcontroller. Inisialisasi port A sebagai output. Kemudian ada di sini sebagai port A sebagai output. Ya. Maka di situ variabel A, karakter yang disimpannya adalah di sini, variabel yang disimpannya, inisialisasinya adalah 0 FC. Ya. 0 kali FC heksa. Untuk nilai B itu inisialisasi heksanya itu adalah 0 kali 30. Nah, kita lihat nilai FC ini
sebetulnya berapa kalau kita kalkulasikan ke biner? Nah, ini FC ini itu sekitar 1111 1100. Kemudian untuk yang nilai B itu adalah 30 ya, 0011 0000. Nah, jika A, variabel A karakter tadi itu ini dan B nilai 30, heksa 30, jika A dan B benar, maka dia akan mengeluarkan nilai 0 kali 4B ke port A. Maka port A ini akan diisi ya, karena di output dia akan mengeluarkan nilai port A diisi dengan 0 kali 4B. 0 kali 4B itu sama dengan nilainya ini 01001011. Kita buktikan. Apabila nilainya itu benar, maka dia akan menghasilkan nilai ini. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai yang dihasilkan di sini itu tidak sama dengan program yang ini. Di sini N ya, logika. Jadi jika nilai ininya sama, maka dia menghasilkan nilai ini. Oke. Operator bitwise. Oh, itu tadi logika ya, logika saja untuk if. Lalu di sini ada operator bitwise, digunakan untuk memanipulasi bit-bit dari nilai data yang ada di memori. Di mana itu pergeseran bit ke kiri, pergeseran bit ke kanan. Kemarin sudah ya, ada bitwise N yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, artinya kalau kita pergeseran bit ke kiri, ya A, variabel A, isi variabel A digeser ke kiri 1 bit. Hasilnya disimpan kembali ke variabel A. Hasil geser kiri A sama dengan ini. Kalau nilainya A ya, nilai A itu misalkan heksa C1 digeser 1 ke kiri ya, berarti hasilnya yang diperoleh adalah 0 kali 82. Ya, ini nilai sebelum digeser. Variabel A sebelum digeser ke kiri, C1 ya, nilainya C1. Nah, artinya kalau nilai C1 ini, C1-nya 11000001, sesudah digeser ke kiri 1 bit, nah, maka ada nilai 0 yang masuk di kanan. Yang masuk di kanan. Berarti nilai yang kedua ini akan berpindah ke MSB 1. Ini akan bergeser lagi kedua, berarti 0. Ini bergeser ke sini, sini, ke sini, ke sini, dan yang terakhir ini akan bergeser ke bit ke 1 ya. 0 1 hitungannya kan bit ke 0, bit ke 1, 2, 3 sampai ke 7. Ini berarti bergeser ketika nilai 0 ini masuk. Yang dihasilkan adalah 82 ketika menggunakan pergeseran bit ke kiri. Ya.
Nah, penulisan programnya kita bisa lihat di sini seperti yang kita lakukan sebelumnya. Sekuen dari programnya adalah karakter, bahwa variabel A ini merupakan karakter. Kemudian didefinisikan dulu bahwa outputnya nanti ada di let, variabel karakter let. Dibuka dulu, kemudian let itu diisi variabel A, diinisialisasi dengan biner, variabel letnya ya, diinisialisasi dengan biner 00000001. Nah, dilakukan pengulangan 8 kali untuk melakukan pergeseran, supaya pergeserannya ini yang nilai 1 ini, nilai awalnya, inisialisasi awalnya ini bergeser ke sini. Kalau tidak dilakukan ini, kalau ini misalkan A kurang dari 1, maka pergeseran pada port LED ini hanya sekali. Nah, 1 akan pindah ke sini saja. Karena di sini 8 kali, maka dia akan berpindah ke kiri. Barulah for A sama dengan 0, lakukan pengulangan 8 kali karena jumlah bitnya ada 8. Baru setelah for 8 kali, yang dilakukan adalah port A sama dengan LED. Kirim isi LED ke port A. LED sama dengan LED, geser ke kiri 1 bit. Itu yang dilakukan. Sama dengan port B, ya, pergeseran bit ke kanan, maaf. Caranya sama, hanya tandanya yang berbeda. Ya. Di sini juga sama dalam listing program yang digunakan dalam bahasa C-nya. Kemudian ada operasi bitwise AND. Di sana bitwise AND itu karakter XY, di mana penetapan X dan Y sebagai variabel karakter. Inisialisasi port terlebih dahulu, port A, di sini port A digunakan sebagai output, di mana nilai X, nilai Y itu semacam ini. Ya. Port A sama dengan X dan Y, berarti nilai 75 ini di-AND-kan dengan nilai F4. Kemudian hasilnya akan dikirim ke port A. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita AND-kan, maka hasil yang dihasilkan untuk yang pertama 75 ini akan menghasilkan bit 0B 0111 0101. Kemudian F4 itu nilainya 0B 1111 0100. Nah, kalau di sini kita AND-kan, ya, kita AND-kan 1 dengan 0 ini adalah 0, 0, 1, 1 itu 1, ini 0, ya. Kemudian ini 1, 1, 1, ini 0. Ya. Sekarang nilai 0111 01 00. Ini hasilnya adalah sama dengan yang akan dikirimkan ke port A, ya, ke port A ini itu 0 kali 74. Nilai ini yang akan dikirimkan ke port A ini. Oke. OR. Sekarang OR. Sama dengan cara dari yang port D tadi, OR. Ya. OR nilainya kemudian di-OR-kan, hasilnya dikirimkan ke port A. XOR juga sama. Ya. Di mana XOR ya, nilainya tadi 0B, kemudian 0111 0101 0B itu nilai 1111 0100. Nah, XOR itu seperti ini tandanya kalau kita XOR-kan.
maka hasil di sini kita kirim ke port A. Ada nilai not. Nilai not cukup sederhana seperti yang kita pelajari kemarin. Kita balikkan saja nilai dari 7C-nya ini. 7C, ya, ketahui bahwa ini 0B dari 0111 1100. Kalau kita notkan akan 1000 0011. Hasilnya adalah 1000 0011. Nah, hasilnya sama dengan yang akan dikirimkan adalah 0 kali 83 heksa yang akan dikirimkan ke port A. Nah, di sini ada pertukaran nibble dan byte. Pertukaran nibble ini menggunakan volatile unsigned character I. Pertukaran I geser ke kiri ke 4, itu ditukar dengan I geser ke kanan 4. Nibble 4 bit. Pertukaran byte, ya, berarti ada variabel J yang geser ke kiri 8 byte, 8 bit ya. Artinya nibble ini adalah 4 bit. Kalau byte itu adalah 8 bit. Ini J itu ke kiri 8 ditukar dengan J ke kanan 8. Lalu ada mengambil bit MSB. Mengambil bit MSB ini berarti misalkan di sini ada bit 000, ya, kita tahu bahwa MSB itu bit yang paling kiri. Ya, di sini bit ke-7. Ya, di sini. Nah, artinya volatile unsigned karakter A ini adalah karakter unsigned karakter B, jadi B ya menyalin bit MSB-nya. A geser 8 dan 1 dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, kita buka dulu di sini sebagai port pada port B, for I sama dengan 0, I sama dengan kurang dari 8. Nah, geser bit 7 ya, ke bit 8. Ya, ini kan bit 7 ke bit 0, lalu ambil dengan cara ini, logika 1. Port B keluarkan bit ke port B, lalu kita pindahkan caranya, pindahkan bit MSB berikutnya ke bit 7. Ini cara mengambil bit MSB. Port I/O. Nah, ini contoh-contoh di mana LED are connected. LED dikoneksikan ke pin port B. Tulis bagaimana program C-nya, ya, di mana yang menunjukkan dia akan melakukan counting dari 0 ke FF. Jadi dari nilai 000 sampai ke nilai 11 binarinya pada LED. Nah, sekarang standarnya ya seperti tadi, while 1 program utama yang akan dijalankan, berarti port B sama dengan port B plus 1. Ya, plus 1. Ini cara menuliskan nilai byte size 1. Nah, I/O. Nah, di sini juga sama. Kita buat port B is input, ya. B ini 00. Kalau dikasih 00 berarti input, kalau FF berarti output. While 1 sama dengan 1, maka temperatur ini sama dengan pin B. Tergantung dari pin B. Port C, ya, port C-nya itu sama dengan output dari temperatur. Artinya apa? Misalkan pin B ini sebagai sensor. Port C itu adalah LED. Misalkan LED atau LCD. Nah, jadi
langkahnya, sekuen programnya ini adalah temperatur sama dengan pin B, tergantung dari pin B, sensor yang dibaca oleh pin B akan disimpan di dalam variabel temperatur. Kemudian akan dikirimkan ke port C, variabel temperatur yang disimpan oleh sensor ini akan dikirimkan ke port C melalui dengan cara seperti ini. Ini cara sekuensial logika dari cara kerja bahasa C. Kemudian bit size I/O, ukuran bit pada input output. Jadi mikrokontroler ATmega 32 yang masuk ke dalam keluarga AVR ini dimungkinkan melakukan akses per bit. Namun demikian tidak semua compiler C ini akan mendukung fitur ini. Ya. Misalnya port B.0 sama dengan 1. Nah, jadi tidak semua mikrokontroler ini dapat langsung mengakses ke setiap bit. Kalau di sini kan artinya port B 0. Berarti hanya pin ini, pin ke 0 saja, pada port B yang akan bernilai 1. Yang kita set sebagai input ataupun output. Kebanyakan mikrokontroler ini dapat melakukan proses semacam ini, tetapi tidak semuanya. Tidak semua compiler C ini akan mendukung, kecuali di dalam yang sudah disederhanakan menggunakan platform, misalkan platform Arduino, tentu hal ini akan mungkin dilakukan. Nah, sekarang ada konversi data di C, konversi BCD ke ASCII. Nah, ini jadi di sini perintahnya adalah tulis program C pada AVR untuk mengkonversi paket BCD dengan nilai ini ke ASCII dan tampilkan byte-nya pada port B dan port C. Ditampilkan hasilnya itu nanti di port B dan port C. Sekuen dari programnya adalah semacam ini. My bit ini adalah ini. Paketnya BCD-nya 0x29. Ya. Kemudian ditampilkan ke port C. Tuh. Ini BCD. ASCII ke BCD juga sama caranya. Nah, di sini ada serial data in C. Kita akan menuliskan program mengirimkan sebagai output nilai 44H secara serial 1 bit dalam satu waktu melalui port C pada pin 3 di dalam port C. Ya, di sini. Ini if reg ALSB, register ALSB ya, sama dengan byte count byte ya, itu 1 serial pin, itu geser dari serial pin ke kiri, serial pin 1 port C. Nah, ini untuk mengirimkan nilai 44 tadi. Nah, ini adalah hardware AVR-nya, di mana rangkaian ATmega, ini misalkan ini mikrokontroler AVR dari keluarga AVR ATmega 32. Nah, ingin kita buatkan sistem minimumnya. Sistem minimum cukup sederhana, sistem minimum dari rangkaian ini ya, untuk membangkitkan mikrokontroler ini. Ini rangkaian sistem minimum yang paling sederhana sebelum adanya rangkaian downloader. Biasanya rangkaian downloader menggunakan IC tersendiri, seperti pada video sebelumnya, penjelasan sebelumnya, ada rangkaian downloader tersendiri yang nanti dikoneksikan untuk menginjeksi ke dalam ATmega ini. Ada rangkaian reset juga ya, reset. Nah, artinya reset ini ketika ini diklik, maka dia akan nyambung, terjadi reset nilai grounding pada nilai resetnya. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang pemrograman C pada AVR. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Nusantara.